Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Hayati Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem koordinasi yang bertugas mengendalikan seluruh aktivitas tubuh. Cara kerja sistem saraf adalah dengan menerima dan meneruskan rangsang ke pusat saraf, misalnya otak atau sumsum tulang belakang. Fungsi saraf itu sendiri yaitu menerima informasi dari dalam maupun dari luar, mengkomunikasikan informasi antara sistem saraf perifer dan sistem saraf pusat, mengolah informasi yang diterima baik di tingkat saraf refleks maupun di otak untuk menentukan respon yang tepat dengan situasi yang dihadapi, menghantarkan informasi secara cepat melalui motorik ke organ tubuh sebagai kontrol atau modifikasi tindakan. Bagian-bagian sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Sel saraf atau neuron. Neuron adalah unit terkecil dan fungsional yang membentuk sistem saraf. Neuron memiliki panjang 39 inci dan berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari reseptor ke pusat saraf, serta menghantarkan rangsangan dari pusat saraf ke otot. Ada badan sel. Badan sel saraf atau perikarion merupakan pengendali seluruh aktivitas neuron. Fungsi dari badan sel ini adalah menerima rangsang dari dendrit ke akson. Bagian-bagian badan sel yaitu sitoplasma yang di dalamnya terdapat nisul atau tumpukan RNA kasar dan ribosom, nukleus, dan organel sel lain seperti mitokondria, badan Golgi, dan neurofibril. Dendrit merupakan bagian neuron yang ukurannya pendek dan bercabang. Dendrit berfungsi untuk menerima impuls dan meneruskannya ke badan sel saraf. Kemudian ada akson. Akson adalah bagian neuron yang ukurannya panjang dan memiliki cabang tunggal. Bagian ujung terdapat suatu kantong yang berisi neurotransmitter. Nah, neurotransmitter inilah yang nantinya akan menyampaikan impuls saraf ke bagian sinapsis. Selubung mielin adalah pelindung akson yang berisi lemak berwarna putih kekuningan dan bersegmen. Selubung mielin disusun oleh sesuatu sel yang disebut sel Schwann. Bagian akson yang tidak ditutupi oleh mielin disebut nodus. Ranvier. Berikut ini adalah struktur neuron. Berdasarkan fungsinya, neuron dibagi menjadi 3, yaitu neuron sensori, motorik, dan konektor. Untuk memudahkannya mengingat, neuron sensorik adalah neuron yang berfungsi menghantarkan impuls dari reseptor ke pusat saraf, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Neuron motorik adalah neuron yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari pusat saraf ke efektor otot dan kelenjar. Neuron konektor adalah penghubung antara neuron sensorik dan motorik. Berdasarkan juluran sitoplasmanya, neuron dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Neuron unipolar adalah neuron yang memiliki satu juluran sitoplasma pada badan sel. Kemudian ada neuron bipolar, yaitu neuron yang memiliki 2 juluran sitoplasma pada badan selnya. Contohnya neuron pada alat indera seperti telinga, mata, dan hidung. Neuron multipolar adalah neuron yang memiliki satu akson dan banyak dendrit pada badan selnya. Kemudian yang kedua ada neuroglia. Neuroglia atau biasa disebut sel glia merupakan penunjang susunan saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Neuroglia ini terdiri dari beberapa jenis sel, yaitu astrosit yang berbentuk seperti bintang dan berfungsi sebagai penyatu neuron, oligodendrosit yang berbentuk seperti astrosit namun dengan badan sel lebih kecil dan berfungsi membentuk selubung mielin, mikroglia yang bersifat fagosil, dan sel ependima berupa sel epitelium yang melapisi cerebral dan medula spinalis. Untuk memudahkan mengingatnya, Kemudian yang ketiga ada sinapsis. Sinapsis adalah penghubung antar neuron. Artinya, sinapsis menjadi titik temu antara ujung akson, suatu neuron, dan dendrit dari neuron lain. Pada celah sinapsis inilah terkandung suatu substansi kimia yang disebut neurotransmitter. Neurotransmitter terdiri dari beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Ada asetilkolin,
yang disekresikan oleh neuron di bagian otak. Ada epinefrin disekresikan oleh kelenjar adrenal saat tubuh sedang bahaya. Kemudian ada norepinefrin disekresikan oleh sebagian besar neuron yang badan selnya berada di batang otak dan hipotalamus. Kemudian ada dopamin disekresikan oleh hipotalamus. Kemudian ada dopamin ini. Dopamin ini berperan besar dalam menentukan emosional. Kemudian ada serotonin diproduksi di saluran pencernaan, kelenjar pineal, dan sistem saraf pusat. Asam gamma aminobutirat disekresikan oleh neuron di otak. Jika kadar asam ini berkurang, kamu akan merasa tidak nyaman, galau, takut, dan gelisah. Untuk struktur sinapsis bisa tapi gelisah eta. Mekanisme penghantaran impuls. Impuls adalah rangsangan yang berupa aliran listrik dan merambat pada serabut saraf. Penghantaran impuls terjadi secara konduksi yang melibatkan pompa ion Na+ dan K+. Mekanisme penghantaran impuls terjadi melalui 3 tahap, yaitu 1. Tahap polarisasi atau istirahat. Pada tahap ini, neuron tidak menghantarkan impuls, sehingga saluran ion Na+ dan K+ tertutup dan bagian luar membran bermuatan positif, sedangkan bagian dalamnya bermuatan negatif. Kemudian yang kedua, yaitu tahap depolarisasi. Pada tahap ini, neuron sedang dilalui oleh impuls. Keadaan neuron pada tahap ini adalah sebagai berikut. Saluran ion Na+ terbuka, akibatnya ion Na+ masuk ke dalam sel. Muatan listrik mengalami perubahan di mana bagian luar bermuatan negatif dan bagian dalamnya bermuatan positif. Kemudian yang ketiga, ada tahap repolarisasi, terjadi ketika neuron sudah dilalui impuls. Hal ini mengakibatkan saluran Na+ tertutup jika tidak aktif. Sementara itu, saluran K+ terbuka sehingga ion K+ akan keluar. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang, medula spinalis. Kedua sistem ini dilindungi oleh suatu selaput yang disebut mengianis. Mengianis terdiri dari 3 lapisan, yaitu diameter, lapisan terdalam, arachnoid, lapisan tengah, dan durameter, lapisan terluar. 1. Otak. Otak terdiri dari 2 bagian, yaitu ada substansi grisea, warnanya abu-abu, adalah bagian terluar otak yang mengandung banyak badan sel, serabut bermielin, serabut tak bermielin, astrosit, protoplasma, oligodendrosit, dan mikroglia. Substansi ini berfungsi sebagai tempat terjadinya persepsi, integrasi, dan peningkatan perilaku serta intelektual. Kemudian ada substansi alba yang berwarna putih, adalah bagian terdalam otak yang berfungsi sebagai pusat koordinasi motor. Bagian ini mengandung serabut bermielin dan tak bermielin, astrosit, fibrosa, oligodendrosit, dan mikroglia. Adapun bagian-bagian otak adalah sebagai berikut. Yang pertama, otak besar atau cerebrum. Otak besar merupakan sumber kecerdasan, pusat ingatan, pusat kesadaran, pusat alat indera, dan pusat asosiasi. Otak besar ini terdiri dari beberapa lobus, seperti lobus frontal, yaitu bagian depan dari otak besar. Fungsi lobus ini adalah berhubungan dengan penalaran, keterampilan motorik, kognisi, dan bahasa ekspresif. Kemudian ada lobus temporal, adalah bagian samping dari otak besar. Lobus ini berfungsi sebagai pusat pendengaran, emosi, dan belajar. Lobus parietal berada di belakang lobus frontal atau bisa dikenal sebagai ubun-ubun. Lobus ini berfungsi pada proses pengaturan suhu, rasa, tekanan, sentuhan, dan rasa sakit. Lobus occipitalis adalah lobus bagian belakang otak besar. Lobus ini berperan dalam proses rangsangan visual, penafsiran, dan informasi. Kemudian ada diencephalon. Diencephalon terletak di antara cerebrum dan otak tengah atau tersembunyi di balik hemisfer cerebral. Diencephalon ini terdiri dari talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Kemudian ada sistem limbik. Sistem limbik ini yaitu kumpulan struktur yang berhubungan dengan emosi dan perasaan. Semakin besar area limbik, tingkat hubungan emosionalnya akan semakin besar pula. Kemudian ada otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah merupakan penghubungan antara
pons paroli, dan otak kecil dengan otak tengah. Fungsi otak tengah adalah sebagai pusat refleks. Kemudian ada pons paroli. Pons paroli berfungsi untuk menghantarkan impuls dari bagian kiri ke kanan otak kecil, mengatur frekuensi serta kekuatan bernafas. Kemudian ada otak kecil. Otak kecil adalah otak yang berada di bagian punggung, atas batang otak, dan di bawah lobus occipitalis. Otak kecil berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan, mengontrol gerakan mata, dan sebagainya. Kemudian ada medula oblongata. Medula oblongata berfungsi untuk mengatur denyut jantung, tekanan darah, pernapasan, gerakan alat pencernaan, bersin, batuk, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Yang kedua, ada sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sumsum tulang belakang terdiri dari dua bagian, yaitu sebagai berikut. A. Substansi alba atau yang warnanya putih, yaitu merupakan bagian terluar dari sumsum tulang belakang, terdiri dari akson bernielin. Yang kedua ada substansi grisea yang warnanya abu-abu. Substansi grisea merupakan bagian dalam sumsum tulang belakang. Substansi ini memiliki bentuk menyerupai huruf H atau seperti kupu-kupu yang terdiri dari 4 bagian, yaitu sayap dorsal, ventral, lateral, dan commissura grisea. Adapun fungsi dari sumsum tulang belakang adalah sebagai berikut. Menghantarkan impuls sensorik reseptor ke otak, pusat gerak refleks, penghantar impuls motorik dari otak ke efektor. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terdiri dari pasangan saraf kranial atau otak dan spinal, yaitu sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf sadar, yaitu somatik, dan tak sadar atau otonom. 1. Sistem saraf sadar. Sistem saraf sadar terdiri dari 12 pasang saraf kardinal dan 31 pasang saraf spinal. Kemudian ada sistem saraf tak sadar. Sistem saraf tak sadar dibedakan menjadi 2, yaitu sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Yang pertama, ada sistem saraf simpatis, yaitu bersumber dari segmen toraks dan lumbar sumsum tulang belakang. Sistem saraf ini berperan untuk mendukung peningkatan denyut jantung, tekanan darah, dan terbukanya saluran pernapasan. Kemudian ada sistem saraf parasimpatis, yaitu bersumber dari area kranial dan sakrum. Sistem saraf ini bekerja dalam keadaan tenang, artinya sistem kerjanya kebalikan dengan sistem saraf simpatis. Ini adalah sistem saraf simpatis, sistem kerja saraf simpatis pada tubuh manusia. Apa sih perbedaan gerak sadar dan refleks? Gerak sadar adalah gerak yang didasari dengan kesadaran penuh untuk melakukannya, atau gerakan secara disengaja, misalnya saat kamu lapar, sengaja ingin mengambil makanan. Kemudian ada gerak refleks, yaitu terjadi secara spontan, misalnya saat kamu sedang fokus mengamati sesuatu, lalu seseorang memelukmu dari belakang. Pada gerak refleks, impuls berjalan cukup cepat dengan jalur yang pendek. Perbedaan antara keduanya terletak di saraf pusat yang mengatur. Untuk gerak sadar berpusat di otak, sementara gerak refleks di sumsum tulang belakang. Gangguan sistem saraf juga bisa mengalami gangguan. Akibatnya akan muncul penyakit yang bisa mengganggu aktivitas. Adapun gangguan sistem saraf adalah sebagai berikut. Saya mengambil contoh. Meningitis adalah peradangan pada selaput meninges, dan gangguan ini disebabkan oleh virus atau bakteri. Saya mengambil contoh kesemutan, yaitu gangguan pada sistem saraf sensorik, akibatnya terganggunya metabolisme. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.